Gejala yang sering muncul di trimester 2. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary dan Mice. Hari ini melanjutkan video yang sebelumnya. Ya. Trimester 1. Sekarang kita akan bahas apa aja sih gejalanya kalau Millennials hamil di trimester kedua. Yes. Trimester kedua ini adalah sebenarnya trimester kehamilan yang paling enak. Bener. Kenapa? Karena biasanya mual-mual udah hilang, udah gitu babynya juga belum terlalu besar untuk bikin kita kurang nyaman. Dan biasanya ini adalah fase-fase di mana mami-mami suka minta baby moon. Keberatan. Nggak keberatan, makanya kita pergi. Iya. Kalau keberatan kita nggak pergi. Oke? Nah jadi apa aja sih sebenarnya kalau walaupun enak, tapi sometimes juga bisa ada beberapa gejala-gejala yang millennials perlu tahu. Oke? Ya. Oke, yang pertama adalah dari sisi perut dan payudara. Lebih besar? Iya dong. Ya? Oh iya, betul. Pasti Saya, dong. I confirm. Oke. Trimester kedua tuh lagi masa-masanya beli pakaian dalam baru, Yes. karena ada ngamuan, Yes. ya kan? Terus Yes. baju juga beli yang longgar, daster-daster, udah nggak bisa pakai celana, gitu. Ya, karena berasa ya perutnya itu sudah mulai membesar Iya ya. dong, udah nggak bisa kancing. Kenapa? Jadi biasanya itu rahim itu akan terlihat membesar. Itu biasanya pada saat trimester kedua. Dan biasanya itu sudah biasanya dimulai dari 4 bulan. Itu biasanya baby sudah bisa kelihatan lebih besar sehingga mulai kelihatan tuh belendung. Trimester pertama sih kayak nggak kelihatan apa-apa, Iya, ya kan? benar-benar. Trimester kedua dia mulai kelihatan belendung. Lama-lama baru gede sampai ke Dan trimester ketiga. kedua tuh ketahuan gender ya, lebih firm, lebih pasti. Oh iya, Ya. biasanya starting dari 13 minggu itu sudah bisa ketahuan gendernya, cowok atau cewek. Oke, nah lalu berasa nggak kalau waktu trimester 2 suka ada kontraksi-kontraksi ringan? Suka kayak perut berasa kayak kram-kram dikit? Ada berasa begitu nggak? Enggak. Nggak ada ya. Nah biasanya kalau misalnya millennials pernah ada cerita seperti ini biasa kejadiannya itu pada saat sore atau ke malam. Oh gitu. Biasanya atau misalnya abis ada aktivitas, mungkin abis kerja, ataupun kalau masih aktif melakukan hubungan seksual, itu pun juga setelah itu bisa berasa kayak ada kram-kram. Nah, lalu yang ketiga adalah perubahan warna kulit. Biasanya, kan kamu ingat yang ada Oh, di perut. coklat-coklat, Iya. Garis itu. garis. Itu apaan sih? Itu karena peningkatan daripada hormon juga. Ih, hormon sih bener-bener loh. Yes, jadi hormonnya meningkat, hormon kulit ya sebetulnya Iya, ya. Jadi hormon kulit melanin itu pigmen dia bertambah sehingga bisa terlihat ada garis. Tapi cuma satu garis itu doang kan? Ya, kadang-kadang ada juga beberapa yang bisa di muka. Jadi kayak flek-flek gitu. Dan kalau sering terpapar matahari malah akan jadi lebih gampang. Ya iya dong. Muncul. Matahari flek kan Ya, nggak boleh. tapi bukan berarti kalau harus kena matahari baru muncul si flek-fleknya itu. Bisa juga tanpa matahari pun bisa. Tapi nggak apa-apa kok. Ntar itu akan hilang. Ya, betul. Nah, biasanya itu stretch mark. Itu pun juga bisa keluar. Iya, Betul nggak? Ada nggak? Aku nanti di trimester 3. Oh, di trimester Baru 3. muncul. Nah, kalau millennials lihat di trimester 2 kalau udah muncul ada garis-garis guratan seperti guratan marmer. Yang mahal itu. Nah, itu wajar ya. Kalau nggak ada pun, ya beruntung lah millennials itu ya. Nggak apa-apa. Karena biasanya stretch mark itu kalau sudah terbentuk, dia suka susah hilang Iya, nggak sebetulnya apa-apa. ya. Itu justru membuat kita unik dan itu yang bikin kita ada oleh-oleh kita udah pernah punya anak gitu. Yes, dan biasanya di mana aja sih biasa stretch marknya itu? Bisa di daerah payudara mungkin, Iya. bisa di daerah pantat, ya, di perut. daerah perut itu juga bisa kelihatan. Nah jadi karena itu adalah area-area yang biasanya mekar, oke? Besar. Iya. Nah lalu biasanya kamu dulu pernah ada masalah di hidung nggak? Jadi gampang mampet, jadi gampang pilek?
Atau pernah mimisan mungkin? Nggak pernah mimisan. Nggak pernah ya? Seumur hidup loh. Oh iya, bagus. Kalau millennials pernah seperti itu penyebabnya karena jumlah volume darah dalam badan millennials itu bertambah. Sehingga aliran darah ke hidung pun juga bertambah. Sehingga itu bisa membuat, ya bayangin aja kalau kantong yang isinya cuma airnya segini sama kantong yang isinya airnya segini. Ya mampet rasanya. Di hidung juga seperti itu. Oke. Nah, kalau sampai seperti itu gimana triknya? Bisa pakai humidifier. Pelembab udara gitu ya. Nah, lalu yang kedua juga bisa pakai obat semprot yang isinya air garam. Oke. Itu bisa dibeli di apotek terdekat. Apotek dimanapun bisa ya. Atau kalau perlu juga bisa menggunakan kayak ya mungkin balsam. Yang baljitot itu ya. Balsam pijit otot gitu ya. Oke, lalu lebih plong. Yes. Lalu apakah pernah ada gejala seperti masalah gigi? Gigi ya? Apakah misalnya pernah ada ngerasa gusinya jadi lebih sensitif? Kayak pernah berdarah. Ya, jadi pas sikat gigi atau pas flossing itu jadi lebih nggak enak, bisa berdarah sedikit, ya bisa ya. Nah itu juga sama penjelasannya, karena aliran darahnya ke sana lebih banyak sehingga jadi lebih kayak menggendut-gendut gitu ya, gusinya ditoel dikit bisa berdarah. Iya kayak gitu. Kadang-kadang juga bisa masih bisa ada juga beberapa yang suka pusing. Kamu ya itu mah wajar lah pusing-pusing. Masih ada pusing-pusing. Enak badan. Ya. Nah itu biasanya itu kalau misalnya mungkin pada saat berdiri terlalu lama atau aktivitas yang agak cukup capek. Iya. Berasa nggak? Nggak boleh jalan terlalu lama ya. Ya, walaupun sebenarnya ini paling enak bisa jalan-jalan, tapi kayak masih tetap ada rasanya lebih capek-capek juga. Ada ya kayak gitu ya. Nah mungkin millennials juga bisa cerita nih. Ada nggak sih kalau waktu trimester 2 pusing-pusing juga nggak enak, bukan pusing duit ya terutama, memang pusing secara fisik gitu. Iya. Oke. Lalu kaki kram? Kesemutan, ya. Ya bisa. Suka kesemutan gitu, jadi kayak ya. Karena biasanya itu kan badan biasanya tuh suka lebih gemuk ya. Kalau selama lagi trimester kedua itu kan peningkatan berat badan udah mulai berasa tuh. Ya mungkin awal-awal naiknya cuma dikit-dikit, nggak nyampe 5 kilo. Ini trimester 2 kok udah enak nih, udah bisa makan nih. Terus melejit. Tiba-tiba naiknya 5 kilo, 10 kilo, bisa kayak gitu ya. Trimester kedua tuh karena udah bisa makan. Ya. Apalagi kalau minum boba-boba ya. Naiknya cepet banget, bisa sebulan naik berapa? 2 kilo, 4 kilo? Aku naik sebulan tuh 5 waktu itu ya. Waktu itu kan? Iya. Yang sampai susternya komen gitu. Omelin. Sampai susternya omelin, banyak amat nih sebulan naiknya segini. Udah nggak boleh judge ibu hamil. Yes, bebas. Oke. Terus biasanya kalau misalnya sampai kaki yang tadi suka kram rasanya, dan bisa coba minum lebih banyak cairan. Lagi-lagi minum ya. Lagi-lagi minum, karena itu juga jadi kalau cairannya lebih banyak, pasti sirkulasinya juga lebih lancar. Mudah-mudahan kaki kramnya juga bisa hilang. Oke, lalu kalau misalnya selama lagi trimester kedua pernah keluar seperti keputihan? Iya kayaknya ada deh. Kayaknya ada ya? Kali. Kayak waktu itu kamu pernah kasih lihat aku sih, sampai kamu nanya kan ini. Aduh, too much information deh. Ya kan cerita, ya biar supaya tahu. Aku tuh pertamanya kira flek, tau nggak? Kan perasaannya sama ya, kayak deh keluar gitu, nggak nyaman gitu kan. Udah takut flek apa, tapi enggak sih. Ternyata keputihan. Keputihan, betul. Nah keputihannya itu harus dilihat. Karena keputihan yang normal adalah keputihan warnanya bening, tidak gatal, dan tidak berbau, yang berbeda seperti waktu lagi mens. Karena memang wanita hamil, millennials pasti tahu sebelum mens bisa keputihan, sesudah mens bisa keputihan, dan pada saat hamil ini pun juga bisa, dan itu normal. Karena itu pengaruh. Selama ini ya baunya nggak aneh dan nggak berbau, berwarna segala macam gitu ya. Jadi pokoknya dia terus. harus bening, nggak boleh gatel, dan nggak boleh bau. Karena kalau misalnya ada warna berubah, misalnya warnanya jadi warna kuning, warna hijau, warna abu-abu, atau warna putih susu, nah itu bisa menunjukkan lagi ada infeksi. Apakah infeksi kuman, apakah infeksi dari sisi jamur,
Benar. Apalagi kalau gatel, nggak enak, itu kan juga pasti mengganggu banget ya. Iya. Oke, lalu pernah pipisnya jadi sakit? Pipis sakit, untungnya enggak sih. Untungnya enggak ya? Enggak sih. Good. Tapi ini bisa terjadi. Mungkin ini kita share ini juga gejala-gejala untuk mom millennials yang lagi di trimester 2 atau untuk mom millennials yang akan memasuki trimester kedua. Jadi bisa antisipasi juga, oh nanti mungkin di trimester kedua ada kemungkinan ini gitu. Tapi betul. sebenarnya kayak yang tadi kita ngobrolin nih, nggak semuanya tuh bisa kita alamin. Ada yang bisa alamin ini, itu, dan maksudnya semua orang beda-beda ya, nggak bisa disamain gitu. Dan ini semua yang disebutin normal ya terjadi di trimester kedua kayak gitu sih. Betul. Dan kadang-kadang dari keputihan yang bukan normal itu pun juga bisa memicu jadi infeksi di saluran pipisnya tadi itu. Iya. Atau misalnya mom millennials juga kan ini udah berasa nih ada baby yang udah mulai berasa neken nih di trimester kedua ini. Tapi karena mungkin lagi pergi, lagi nggak mau pipis di tempat umum, akhirnya nahan-nahan pipis karena geli gitu ya. Ataupun berasa minumnya juga lagi kurang karena memang aktivitasnya juga masih kerja, masih ngerjain yang lain sampai lupa minum. Itu pun Jadi juga infeksi bisa saluran pipisnya. bikin infeksi di saluran pipisnya. Betul. Oke. Nah, lalu kalau dari sisi emosi, perasaan, lagi-lagi perasaan. Perasaan ya. Apakah lebih butuh tidur lebih banyak daripada yang trimester 1? Nggak, kalau untuk dari sisi tidur, trimester 1 udah nggak ada yang ngalahin lah. Itu kayak tidur terus di trimester 1. Trimester kedua, yang tadi kamu bilang di awal, mungkin karena lagi enak-enaknya, lagi di tengah-tengah, oke pengen trimester 2. Terus nih kok kayaknya enak nih, hamilnya masih nggak terlalu besar, nggak gitu berat, jalan juga masih kayak normal gitu. Jadi lebih fun ya. Tapi senangnya juga udah mulai tendang, ya kan? Ada rasa-rasa tendang. Jadi kayak, oh, gila nih hidup gitu. Awal-awal kan kayak ini hidup lah sih gitu kan. Dan kita cuma tahu kalau pada saat kita USG lagi doang. USG ya. Iya. Nah, kalau trimester 2 kan udah mulai tendang-tendang, oke seneng gitu sih. Ya, dan which is itu a good news, dan itu jadi kayak sesuatu yang bisa semangatin kita juga gitu. Kenapa? Mungkin karena sisi mual udah hilang. Terus babynya juga udah mulai bisa gerak-gerak, nendang-nendang. Terus kita kalau tiap kali USG kita lihat juga kayaknya babynya makin gede, makin bagus, pertambahan beratnya bagus and stuff gitu ya. Dan untuk masalah pemikiran dari sisi gimana ya bisa nggak kita rawat dia, itu mungkin udah lumayan lewat. Udah lewat. Ya, ini nanti itu maksudnya udah mau lahiran nih. Ya, yang penting sekarang udah nggak mual, gue mau jalan-jalan dulu gitu. Pokoknya 2 paling enak deh, trimester 2 nikmatin dulu deh. Ya. Jadi kalau misalnya mom millennials punya cerita di trimester kedua yang apapun itu, yang seru, yang menegangkan, ataupun itu yang memprihatinkan, coba share. Ini bisa jadi sesuatu yang memperkaya mom millennials lain yang mungkin pernah melewati trimester kedua dan dia ngerasa, oh I'm not alone in this. Dan untuk membantu mom millennials lain yang lagi mau masuk ke trimester 2 supaya mereka bisa lebih siap. Oke. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya yang terakhir trimester ketiga abis ini ya. Oke, dadah. See you.